Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pesantren Kirat yang dirahmati Allah, kita semua pasti pernah mengalami terkadang muncul di dalam hati ajakan-ajakan positif dan ajakan negatif. Ajakan tersebut di dalam Islam dinamai Al-Khatir. Diriwayatkan dari Wabidah bin Ma'bad, ia berkata, saya datang kepada Rasulullah, lalu beliau bersabda, apakah kamu datang bertanya tentang kebajikan? Saya menjawab, ya. Nabi lantas bersabda, bertanyalah kepada hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat hati dan jiwa menjadi tenang, sedangkan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwa dan meragukan hati, sekalipun orang-orang terus membenarkanmu. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Al-Khatir adalah bisikan kepada hati yang akan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita akan sesuatu hal, entah hal baik ataupun hal buruk. Bisikan khatir yang datang dari sisi Allah Ta'ala sebagai permulaan itu boleh jadi berbentuk kebaikan sebagai penghormatan dan untuk penetapan hujah, tapi boleh jadi berbentuk keburukan, yaitu sebagai cobaan dan fungsi pemberat dari ujian. Sedangkan bisikan yang datang dari malaikat pembawa ilham itu berbentuk kebaikan, sebab malaikat itu adalah pemberi nasihat dan ia diutus oleh Allah memang untuk menuntun ke jalan kebaikan. Adapun bisikan yang datang dari sisi syaitan pasti isinya buruk, menyesatkan dan menggelincirkan. Namun boleh jadi pula bisikan itu awalnya muncul dalam bentuk hal yang baik, sebagai saran untuk menipu dan menyesatkan korbannya dengan perlahan. Sedangkan yang datang dari sisi hawa nafsu itu berupa keburukan dan dengan sesuatu yang tidak mengandung kebaikan. Itu sebagai wujud dari pembangkangan dan sifat ego. Sebagian ulama salaf menyebutkan hawa nafsu itu juga kadang mengajak kepada kebaikan, namun tujuan akhirnya tetap saja menjadi sekutu bagi syaitan. Itulah beragam jenis bisikan. Para ulama sufi sepakat bahwa tubuh yang dipenuhi dengan makanan haram tidak akan dapat membedakan antara bisikan setan dan bisikan malaikat yang disebut ilham. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani pernah ditanya muridnya tentang Al-Khatir. Lalu beliau menjawab, memang apa yang engkau ketahui tentang Al-Khatir? Al-Khatir itu bisa berasal dari setan, bisa berasal dari tabiat buruk, bisa pula berasal dari hawa nafsu dan dunia. Perhatianmu akan dicurahkan kepada apa yang dianggap penting. Dan ingatlah bahwa sebenarnya bisikan jiwa yang datang kepadamu juga selalu berhubungan dengan perhatianmu. Sedangkan bisikan jiwa yang berasal dari Allah tidak akan datang kecuali kepada kolbu yang kosong dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang engkau perlukan adalah membuang dan mengusir semua Al-Khatir tersebut dan merasa tentram dengan hanya satu kehadiran khatir saja, yakni khatir yang berasal dari Allah yang maha benar. Jika engkau banyak menyebut nama Allah, tentu saja kalbumu akan penuh dengan Al-Khatir yang berasal dari Allah karena engkau dekat dengannya. Sedangkan Al-Khatir yang berasal dari setan, hawa nafsu, dan dunia akan menjauh darimu. Lalu pada taraf apa kita bisa membedakan Al-Khatir dari bangsa malaikat ataupun dari Allah dan dengan Al-Khatir dari bangsa jin ataupun setan? Karena bisikan setan juga seolah-olah terang seperti cahaya, namun beda dengan cahaya Allah. Cahaya setan seperti api atau nar, nampak terang akan tetapi terasa panas. Cahaya Allah itulah nur yang menyejukkan. Para ulama memberikan nasihat bahwa kita memerlukan petunjuk Allah untuk membedakannya, karena dengan petunjuk akan mampu membedakan api dan cahaya. Petunjuk itu lahir dalam rasa nurani kita yang terdalam. Tak kala kita sudah dekat dengan Tuhan, secara otomatis kita akan bisa membedakan mana nur dan mana nar. Namun sebelum tinggi kepekaan batin kita, perlu belajar Quran dan hadis sebagai bahan referensi dan pembanding dengan petunjuk dari Al-Khatir. Seseorang yang telah mencapai tingginya kepekaan batin, mereka akan mampu dengan sendiri bahwa petunjuk itu sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam Quran dan hadis. Semoga kita selalu dikaruniai hati yang jernih agar bisa membedakan Al-Khatir itu. Semoga tayangan ini memberikan manfaat dan menambah iman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.